Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Desma Indralika dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi 3. Di dalam dimensi 3 terdapat 3 elemen, yaitu titik, garis, dan bidang. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dari dimensi 3. Dimensi 3 bisa diartikan sebagai suatu bangun ruang seperti balok, kubus, prisma, segitiga, dan lain-lain, yang terdiri dari 3 elemen dasar yang merangkainya, yaitu titik, garis, dan bidang. Dalam menguasai materi yang satu ini, penting bagi kita memahami ketiga elemen tersebut, karena soal-soal dimensi 3 merupakan variasi dari ketiga elemen tadi. 3 elemen dalam dimensi 3. Yang pertama itu ada titik A dan titik B. Yang kedua garis, garis A dan B, dan yang ketiga adalah bidang. Pada contoh itu bidang persegi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu adalah titik. Titik diartikan sebagai sesuatu yang tidak memiliki kedudukan dan ukuran yang digambarkan dengan tanda noktah. Dalam dunia matematika, kedudukan titik biasanya dilengkapi dengan penamaan titik dengan menggunakan satu buah huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Yang kedua itu garis. Garis merupakan himpunan dari rangkaian titik-titik yang hanya mempunyai panjang dan dimensinya satu. Garis bisa digambarkan seperti halnya seutas tali yang lurus dan bisa diperpanjang setiap ujungnya. Berbeda dengan titik yang diberikan penamaan menggunakan satu buah huruf kapital, dalam garis biasanya diberi penamaan dengan menggunakan sebuah huruf kecil ataupun dua buah huruf kapital seperti A, B, C, atau AB, BC, dan seterusnya. Yang terakhir itu ada bidang. Bidang bisa diartikan sebagai kumpulan dari titik-titik yang di dalamnya memiliki ukuran panjang dan juga lebar, sehingga bisa dikatakan bidang adalah berdimensi 2. Bidang bisa diilustrasikan sebagai sebuah kertas yang bisa diukur kepanjangan dan kelebarannya. Kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Kedudukan titik terhadap garis. 1. Titik pada garis. Keadaan ini terjadi bila terdapat titik dalam sebuah garis. Seperti pada contoh gambar di samping, titik A berada di dalam garis C. Yang kedua, titik di luar garis. Keadaan ini terjadi bila terdapat titik di luar garis karena garis tersebut tidak menyentuh atau melalui titik. Titik A berada di luar garis C. Kedudukan titik terhadap bidang. Keadaan ini terjadi bila bidang melalui sebuah titik dan titik tidak berada dalam garis pada bidang tersebut. Contohnya adalah titik Z pada gambar di samping. Kedudukan garis terhadap bidang. Keadaan ini terjadi bila garis terletak pada bidang. Contoh garis AB, AC, dan sebagainya. Garis menembus atau memotong pada bidang. Contoh garis PQ. Garis yang sejajar terhadap bidang. Contohnya adalah garis RS pada gambar di samping. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. 1. Dua bidang saling sejajar. Hal ini terjadi bila tidak ada garis yang berpotongan bidang dari keduanya atau kedua bidang. Pada gambar di samping itu garis sejajar. 2. Bidang saling berpotongan. Hal ini terjadi bila adanya garis berpotongan pada dua buah bidang. Yang ketiga, dua bidang saling berhimpit. Nah, hal ini terjadi bila setiap titik pada bidang A juga berada pada bidang B, ataupun sebaliknya. Seperti pada contoh gambar di atas. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.